Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Kenalkan, saya Tri Cahyadi Arif dari SLB Negeri 5 Jakarta. Saya adalah CGP Angkatan 10 yang pada kali ini pada materi koneksi antar materi saya coba ingin menceritakan dan menyimpulkan apa yang saya pelajari di modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa. Pertama yang saya lakukan ketika eksplorasi konsep, membaca literatur mengenai bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini hadir di pendidikan pada hari ini. Sungguh luar biasa. Bagaimana di sini saya yang sebelumnya mungkin pembelajarannya secara klasikal, yang mana semua anak sama materinya, caranya pun sama. Ternyata di Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kita harus berpusat kepada siswa. Dari situ saya merefleksikan diri saya dan mencoba untuk bagaimana saya terapkan untuk pembelajaran saya dapat berpusat pada siswa. Terlebih siswa-siswa saya yang saya ajarkan adalah siswa-siswa yang memiliki keterbatasan dalam intelektual atau tunagrahita. Lalu berikutnya di konsep saya juga mempelajari bagaimana anak-anak kita ini itu dapat kita tuntut, bukan kita tuntut. Selama ini saya berpikir bahwa bagaimana anak ini dapat tercapai kompetensinya di kurikulumnya gitu. Bagaimana capaian baik itu kompetensinya itu dapat tercapai. Tapi melihat dan merujuk kepada yang pemahaman Ki Hajar Dewantara bahwa itu pada siswa dan kemampuannya, di sini saya berpikir bahwa saya memerlukan asesmen awal untuk bagaimana untuk menempatkan materi ini sesuai dengan keperluannya anak atau istilahnya kontekstual gitu. Nah ini saya pelajari dan saya dapatkan pada modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu berikutnya adalah bagaimana tentang perubahan maksudnya kode zaman. Kita tahu bahwa ya saya dulu berpikir bahwa anak-anak yang muda ini apakah didapat mengikuti dengan perkembangan zaman ini. Ternyata setelah baca lagi bisa. Kita anak ini dapat kita ajarkan dengan zamannya. Nah ini dengan dengan teknologi, dan saya coba untuk belajar teknologi dan berikan itu teknologi kepada anak-anak. Sekali lagi, tugas kita adalah menuntut. Itu yang kata-kata yang sangat luar biasa bagi saya. Bukan menuntut, tapi saya menuntut sesuai dengan zamannya, menuntut juga dengan konsep alamnya, kemampuannya, bagaimana potensi saya gali. Dan saya potensi ini bisa saya optimalkan, menciptakan kemerdekaan dan juga kebahagiaan untuk anak-anak. Di sebuah konsep saya juga mengetahui bagaimana kondisi zaman dulu dengan yang zaman sekarang. Dulu sekolah hanya untuk orang tertentu dan hari ini sekolah untuk semua. Bahkan yang saya ketahui dan ternyata ini pun pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, anak kami yang anak berkebutuhan khusus, yang dulu ya saya sempat berpikir bahwa anak ini apakah bisa berkompetensi dengan anak pada umumnya. Ternyata jawabannya hari ini bisa, dengan hadirnya pendidikan yang inklusif bagi anak-anak, dan ini memerdekakan anak-anak sesuai dengan yang disampaikan, dan juga hadir seluruhnya warganya, tidak hanya yang sebagian-sebagian saja. Dan siswa kami yang di ruang khusus dapat hadir di sekolah-sekolah umum. Ini sangat luar biasa yang pemikiran Dewantara dan yang saya rasakan dan benar-benar terjadi pada hari ini, dan tentunya kejadian hari ini tentu harus dikembangkan dan terus bergerak ke arah pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Lalu berikutnya adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa adanya kolaborasi. Selama ini saya berpikir guru mengajarkan itu di rumah, berikanlah PR dilakukan oleh orang tua di rumah.
ternyata tidak hanya itu saja. Bagaimana orang tua hadir juga di kelas, gitu ya, memberikan masukan, memberikan pembelajaran juga kepada anak-anak, berpartisipasi secara aktif untuk memajukan pendidikan. Orang tua itu berperan. Di sini terbukaan saya dan akan saya coba terapkan pada PGP kali ini. Setelah itu saya berdiskusi di ruang kolaborasi, bertemu dengan teman-teman luar biasa CGP baik yang ada di Jakarta maupun juga satu kolaborasi untuk yang Jogja dan juga Jakarta. Luar biasa, banyak sekali insight pengalaman praktik baik yang mereka lakukan dan saya coba terapkan praktik baiknya. Bagaimana membuat kesepakatan kelas, bagaimana pembelajaran menyenangkan, bagaimana kolaborasi dan seterusnya. Hal yang tadi saya sampaikan dan coba bisa dikolaborasi, coba untuk dilakukan. Pada kelompok saya diskusi ya, itu kami coba menerapkan budaya lokal yaitu dari 5S, dan ini pun ternyata 5S ini sangat penting sekali. Bagaimana budaya 5S ini menjadi budaya ciri khas Indonesia, ciri khas Jakarta, yang mana etika menjadi nomor satu untuk pendidikan selain juga pengetahuan. Dan ini juga coba saya tanamkan dan terapkan dan juga untuk saya tuntut. Kata terakhir yang Kijan sampaikan adalah peserta didik itu ibarat sebuah padi. Kita hanya menanam, ya, menyiram hingga tumbuh. Harapannya padi tumbuh selayaknya padi, tidak tumbuh jagung dan seterusnya. Itu yang menjadi kata kunci bagi saya. Bagaimana saya masukkan pengetahuan ilmu yang saya ketahui untuk saya bagikan ke anak-anak. Untuk bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh dan kembang sesuai potensinya. Ini baru 2 pekan saya belajar di PGP tentang Kiyantara. Mudah-mudahan kedepannya ilmu-ilmu yang Kiai telah sampaikan dan ilmu saat pelatihan guru penggerak ini dapat lakukan dan implementasikan untuk kebaikan saya, mengembangkan kompetensi saya, untuk juga kebaikan pendidikan Indonesia ke depan, khususnya pendidikan khusus yang jauh lebih maju, bermartabat, dan juga anak kita yang kebutuhan khusus bisa bersanding dengan anak pada umumnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.